Hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Juni. Jadi kita sudah melewati beberapa bulan, 6 bulan. Dan hari Selasa kita akan masuk di bulan Juli. Bulan ini kita belajar tentang ask right, meminta dengan benar. Tapi dalam meminta dengan benar ini saya percaya ada banyak hal yang kita boleh renungkan, banyak hal yang kita boleh belajari sepanjang minggu-minggu berjalan ini. Tapi saya mau cerita sebelum saya mulai. Hari Kamis kemarin saya biasa jalan sore, jogging. Dan tiba-tiba saya ngelihat di ujung kayak kenal itu yang main pegang remote mobil, kasih main anak. Ternyata pastor lagi jalan sama Paula. Lagi jalan, lagi main sama Paula di lapangan. And then mereka udah selesai bermain mobil. Akhirnya kita berdua ngobrol, Paula pindah ke tempat perosotan dan kita ngobrol. Tiba-tiba abis sambil kita ngobrol, Paula lagi main perosotan, Paula datang. Dedi mau minta balon, kita beli balon ya. Pastor bilang nanti main dulu, Dedi lagi ngobrol dengan uncle, 5 menit lagi lah. Dia main, dia datang lagi. Dedi beli balon. Akhirnya saya bilang, ya udah, ayo pulang. Ini jangan dia drama, kita pulang beli balon and then pulang. Paula tahu cara yang tepat untuk meminta kepada pastor. Dengan mimik mukanya, dengan sentuhannya, dengan cemberutnya, dengan hatinya, she catch pastor's heart untuk do something buat dia. Beda dengan saya dalam pekerjaan, mungkin juga teman-teman yang bekerja di sini ngalamin, Cheryl, Sharon atau teman-teman yang lain. Once kita pengen meminta sesuatu kepada pimpinan kita, bos kita. Kalau saya, karena saya di bagian HR, biasanya saya mau minta misalnya, oke, bikin permintaan buat seragam buat karyawan. Itu regulasinya panjang banget. Even saya tuh deket sama bos saya, tapi tuh kalau kita ngomongin pekerjaan itu benar-benar mesti ini udah ada nggak desainnya, ini udah ada ini nggak, udah ada ini. Jadi semua hal itu mesti dibicarakan dengan detail, dipertanggungjawabkan dengan formal conversation untuk mendapatkan approval dari bos saya dengan apa yang saya minta. Dari dua cerita ini kita melihat satu cerita sama-sama meminta sesuatu. Paula meminta kepada pastor. Saya meminta approval kepada bos saya. Tapi dua permintaan ini berdasarkan dua hubungan yang berbeda. Paula meminta di dalam personal relationship, intimacy dengan papanya. Tapi saya meminta di dalam formal relationship dengan bos saya. Jadi dua-dua permintaan, ya walaupun mungkin kadang-kadang juga sebagai orang tua kita nggak langsung mengkabulkan permintaan dari anak-anak kita, right? Kita kadang-kadang juga ya udah nanti jangan dulu deh, kayaknya kita belum bisa beli ini deh, kayaknya mama belum bisa kasih ini buat kamu. Oke. Tapi dua hal yang dari cerita saya, dari Paula dan dari saya dengan bos saya ingin kita melihat sama-sama tentang sebuah permintaan. Kalau kita bicara tentang permintaan yang benar, tapi saya mau kita melihat dari sisi hubungan di dalam permintaan itu. Katakan sama-sama saya, hubungan dalam permintaan. Kalau kita memiliki hubungan yang formal, maka kita akan meminta dengan regulasi yang tepat. Dan memang harus seperti itu dalam pekerjaan. Tapi kalau kita punya hubungan yang deep dengan keluarga kita, ya ponakan-ponakan saya, terus kadang-kadang WA-nya cuman, Papa Yun minta kuota, that's it. Nggak ada formal, shalom, selamat pagi Papa Yun, lagi apa hari ini, bolehkah terus meminta kuota? Tidak seperti itu. WA-nya cuma singkat, padat dan jelas. Papa Yun boleh minta kuota, selesai. Dan saya harus mengisi kuota. Walaupun sekarang udah enggak ya, terus udah banyak duit sekarang karena ikut banyak lomba. Tapi yang saya mau bilang ke jemaat hari ini bahwa mari kita lihat dua perbedaan ini. Bahwa meminta dengan benar, yes. Tapi dasar dari sebuah permintaan yang perlu kita lihat hari ini.
Makanya hari ini di minggu yang terakhir ini saya mau bicara tentang the intimacy of asking right. Jadi keintiman dalam sebuah permintaan. Kalau saudara melihat Tuhan sebagai bos saudara, maka saudara akan datang kepada Tuhan dengan bucket list yang banyak. Tuhan, gua perlu ini nih, gua perlu ini nih, anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ini, anak-anak mau ini, ini mau ini mau ini. Tapi when you come to God dan melihat siapa diri kita dan melihat siapa Tuhan untuk kita dalam sebuah keintiman, saya yakin bahwa cara meminta kita itu akan berbeda. Cara berkomunikasi kita dengan Tuhan itu akan berbeda. Oke, mari kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-19. Oke. 1 Samuel 3 ayat 7 sampai 12 dan ayat 19. Bolehkah kita berdiri sekali lagi? Ini berdiri yang terakhir di khotbah ini ya. Setelah itu kita akan duduk nanti berdiri di akhir khotbah. 1 Samuel 3 ayat 7 sampai 12 kemudian ayat 19. Saya baca ayat 7, saudara-saudara baca ayat 8, seterusnya bergantian. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Ya. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Silakan duduk. Bulan ini kita lagi belajar di 1 Samuel 8. Tentang bangsa Israel yang meminta raja kepada Tuhan melalui Samuel. Tapi saya mau kita melihat, kita looking back kepada Samuel, karena saya ingin meng-highlight kalau bicara tentang intimacy of a Ascrite, saya mau kita meng-highlight tentang Samuel. Mungkin minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangsa Israel, mereka meminta dengan tujuan yang salah walaupun Tuhan memang sudah berjanji untuk memberikan raja. Tapi saya mau kita melihat ini, mari kita lihat dulu di 1 Samuel 3 ini. Pertama kali Samuel bertemu dengan Tuhan. Ini yang menjadi dasar Samuel membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara baca pasal 3 ini, itu ada 3 kali Tuhan panggil. Saya membayangkan, mari kita bayangkan bersama-sama, Samuel lagi tidur di dalam bait Allah di dekat tabut. Oke. Samuel lagi tidur tiba-tiba terdengar suara, Samuel, Samuel. Samuel lari ke Eli. Bapak panggil saya sampai 3 kali. Sampai akhirnya Eli bilang, enggak, kayaknya itu suara Tuhan. Kalau dia panggil, kamu mesti bilang, iya Tuhan, berbicaralah. Yang saya mau bilang di sini, Tuhan ketemu Samuel, seorang anak kecil yang dari selesai dia menyusu ibunya, dia sudah dibawa ke rumah Tuhan. Dibawa arahan dari Eli. Tuhan ketemu Samuel bukan dengan cara yang spektakuler. Kebayang gak? Tiba-tiba Samuel lagi tidur, tiba-tiba tabut Allah berkilat, tiba-tiba lampu semua obor-obor di bait Allah itu menyala, dan tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, Samuel, Samuel. Samuel akan lari. Tapi Tuhan menjumpai Samuel dengan suara yang lembut. Sampai Samuel sadar bahwa ini Bapak Eli yang panggil saya.
Okay, you see, seorang anak di bait Allah, dia consider bahwa ini suara bapaknya, bapak rohani yang panggil. Padahal Tuhan yang panggil dia. Sedip itu Tuhan panggil Samuel. Samuel mengenal Tuhan dengan cara yang ini. Dia tahu bahwa dia dari kecil cuma hidup dengan Eli. Dan akhirnya dia bertemu dengan satu pribadi yang mengubah perjalanan hidupnya. Yang memanggil dia dengan panggilan yang luar biasa. Ini adalah dasar dari keintiman yang Samuel bangun bersama dengan Tuhan. Boleh next slide? Mari kita belajar dari Samuel. Saya tulis di sini, kepolosan seorang anak kecil yang bertemu dengan sebuah panggilan ilahi yang tulus dan kudus, menciptakan sebuah keintiman dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan Samuel. Saudara, momen pertama kita ketemu Tuhan dalam kepolosan, dengan kasih Tuhan yang tulus dan kudus, akan merubah perjalanan hidup kita. Akan membuat kita melihat Tuhan dengan cara yang intim. Sekali lagi, Tuhan gak datang dengan cara yang menggelegar. Cukup dengan 2 kata. Samuel, Samuel. Samuel bilang, berbicaralah. Karena aku siap untuk mendengar. Ini dasar yang mau saya bilang buat kita semua. Belajar dari Samuel. Samuel adalah satu tokoh dari perjalanan ini sebelum kita masuk di poin. Samuel adalah satu tokoh dengan beragam peran. Kalau saya baca satu artikel, Samuel ini adalah satu tokoh dengan beragam peran. Yang pertama, Samuel dikenal sebagai nabi. Betul. Samuel dikenal sebagai nabi. Di pasal 3 pun itu peneguhan buat Samuel. Akhirnya seluruh bangsa Israel tahu bahwa Samuel itu dipanggil sebagai nabi. Samuel dengan peran sebagai nabi. Yang kedua, Samuel sebagai imam dan pengantara. Di dalam 1 Samuel 7 ini, Samuel melakukan tindakan sebagai seorang imam. Mempersembahkan korban, berdiri di hadapan Allah dan umatnya untuk mempersembahkan korban, mendengar Tuhan berbicara dan menyampaikan kepada umatnya. Samuel melakukan bagiannya sebagai imam. Yang ketiga, Samuel sebagai hakim. Itu yang kita tahu. Samuel memimpin peperangan Israel, memberikan komando, memberikan delegasi, membagi tugas sebagai hakim. Jadi Samuel sebagai nabi, Samuel sebagai imam, Samuel sebagai hakim. Tapi ada satu hal juga yang paling luar biasa. Samuel, ini bahasa di artikel yang saya baca ya. Samuel adalah kingmaker. Peralihan dari masa teokrasi ke monokrasi, Samuel menjadi titik sentral di situ. Samuel menjalankan panggilannya sebagai imam, sebagai hakim, sebagai nabi, dan mengambil bagian penting untuk mengurapi Saul sebagai raja. Dan akhirnya mengurapi Daud sebagai raja. Samuel ada di titik peralihan ini. Tapi yang saya mau selalu highlight, Samuel memiliki pengalaman yang luar biasa dalam panggilannya dengan Tuhan. So hari ini mari kita belajar bersama-sama 2 hal tentang the intimacy of asking right. Kalau saudara baca 1 Samuel 3 itu bicara tentang Samuel kecil dipanggil Tuhan. Dan waktu kita baca 1 Samuel 8, saudara akan baca buat saya sesuatu yang luar biasa. Pasal 8 ini dimulai dengan ini. Dan Samuel menjadi tua. Saudara, dari seorang anak sampai menjadi seorang tua, keintiman Samuel dengan Tuhan gak pernah berubah. Setua-tuanya Samuel selalu melihat Tuhan itu sebagai bapaknya. Sehebat apapun Samuel sebagai imam, sebagai nabi, sebagai hakim, dia selalu melihat dengan clear
dengan clear, dengan jelas siapa Tuhan yang memanggil dia hari ini. Masihkah dengan semua hal yang kita miliki dalam hidup kita, pelayanan kita, semua kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam gereja, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dengan semua kehebatan, excellencies yang Tuhan berikan buat setiap pribadi kita, dengan semua kemampuan kita, semua pengalaman yang luar biasa, masihkah pandangan kita clear bahwa Dia masih Tuhan yang sama memanggil kita dengan panggilan yang jelas, dan Dia Bapa yang setia dengan kita. Kita perlu kembali di titik ini. Perlu kembali di titik ini. Kalau semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mampu membuyarkan tentang siapa Dia untuk kita, perjalanan kita akan susah dan salah. Tapi kalau semua hal yang Dia berikan tetap memperjelas siapa Dia buat kita. Saya baca ini berulang-ulang dari Samuel yang kecil, yang ketemu Tuhan di bait Allah. Tiba-tiba aja Samuel udah tua, pasal 8, dan Samuel sudah tua, punya 2 anak, anaknya juga gak takut Tuhan. Tapi Tuhan yang sama masih berjalan dengan Samuel. Mari kita belajar 2 hal ini. The intimacy of asking right. Boleh slide selanjutnya? Ini yang saya mau highlight. Kehadiran Samuel mencerminkan panggilan hidup dengan kepekaan terhadap suara Allah dan kesetiaan menjalankan peran meski tidak selalu mendapatkan apresiasi. Udah jadi imam, orang Israel bilang kayaknya lu gak layak deh, anak-anak lu juga gak bagus kok, kita pengen raja. Samuel hadir bukan untuk sebuah popularitas dan validasi, tetapi untuk sebuah ketaatan. Ketika semua umat larut dalam euforia, we want king, we want king, we want king, Samuel tetap pada kehendak Tuhan. Samuel mengenal Tuhan yang memanggil dia sejak kecil, terus membangun keintiman dengan Tuhan. So, hari ini poin yang pertama yang kita perlu melihat, meminta di dalam keintiman. Silakan next slide. Saya mau baca di 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 8. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Poin yang pertama, bicara tentang the intimacy of asking right. Meminta dengan keberanian dan percaya. Samuel lagi kesal nih. Samuel lagi kesal. Makanya saya baca ini natural banget loh. Samuel lagi kesal, tiba-tiba Samuel, bangsa Israel bilang, kita pengen raja. Samuel kesal, terus Samuel ngomong, Tuhan, ini gimana sih ini bangsa? Mereka mau minta raja gitu loh. Dan saya merenungkan ini, ada satu poin yang saya sangat suka ketika saya merenungkan bagian ini. Saudara, kalau saudara lihat poin ini, Samuel mau ngomong gini kan ke Tuhan. Tuhan, gua kesel nih. Ini bangsa Israel, kenapa pengen cari raja? Kan ada Tuhan yang jadi raja mereka. Terus gua udah jadi hakim, jadi nabi, jadi imam buat mereka. Terus di meja itu, ini kayak tea time sama Tuhan ya. Samuel lagi tea time sama Tuhan. Tuhan ngobrol gini, gak deh, gak usah. Pokoknya itu bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Tuhan curhat dengan Samuel.
Tuhan bilang, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Dan penolakan itu udah terjadi ribuan tahun lalu pas mereka mau keluar dari Mesir. Jadi kamu tuh baru tahu mereka sekarang, aku udah kenal mereka dari dulu. Mereka tuh memang seperti itu. Intimacy Samuel dengan Tuhan buat saya dari bagian ini menceritakan sebuah deep conversation yang benar-benar dalam. Kayak tea time yang Samuel ngobrol, Tuhan bicara, Samuel dengar. Tuhan bilang, yaudah pergi deh. Bilang ke mereka kalau mau perlu raja tapi regulasinya seperti ini ya. Samuel tahu siapa yang dia minta. Samuel tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Intimacy of asking right akan mengarahkan kita untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tolong garis bawahin. Siapa kita di hadapan Tuhan itu lahir dari sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Kalau Paula mampu tarik-tarik dedinya tangannya buat beli balon. Dia tahu siapa dirinya di hadapan papanya. Dia tahu papanya siapa untuk dia. When you go through the intimacy of asking right, kita akan sampai di satu titik untuk tahu siapa kita, tahu siapa dia. Dan kita meminta dengan percaya, dengan keberanian kepada Tuhan. That's the point. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita meminta dengan benar. Foundationnya adalah intimacy. Intimacy ini akan membuat kita tahu siapa diri kita. Siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kita dengan berani meminta dan percaya. Ada satu bagian menarik di dalam Roma 4. Saya baca Roma 4 ini tentang Abraham, mungkin nanti saudara-saudara bisa baca nanti. Roma 4 ayat 18-21. Dia tulis tentang Abraham. Dan Paulus tulis seperti ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap memilih untuk percaya. Nggak ada dasar untuk berharap. Umurnya sudah tua. Sarah sudah menopause. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah goyah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu yang telah difirmankannya. Roma tulis itu. Tapi Samuel tulis hal yang sama. Segala firman yang disampaikan Allah tidak pernah dibiarkannya gugur. God's word in your life is never fail. Walaupun mungkin hari-hari ini kita melihat, kayaknya gak ada jawaban deh. Kayaknya nothing's happen. Kayaknya gak ada yang berubah. Gue berdoa, Tuhan gak jawab. Gue udah meminta dengan percaya. Udah berdiri dengan otoritas sebagai anak Allah. Tuhan mengasihi kita. Dia mau hati kita untuk berubah. First point, the intimacy of asking right. Kita akan meminta dengan keberanian karena kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita memiliki hubungan anak dan bapa. Pemberi waris dan penerima waris. Nggak ada yang lain. Paulus bilang nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Kalau Tuhan nggak jawab, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita gimana dong? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari kita lihat poin yang kedua. Kayaknya masih 19 menit udah mau selesai nih. Poin yang kedua, di intimacy. Saya mau baca masih di
mana di 1 Samuel 8. Oke, di sini cuma ayat 22 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang Israel, pergilah masing-masing ke kotanya. Tapi saya mau baca dari ayat 19. Jadi ini setelah Samuel tea time dengan Tuhan, ngobrol, Tuhan bilang bukan kamu yang mereka tolak, kamu gak usah berkecil hati, saya yang mereka tolak. Kamu bilang ke mereka kalau mereka pengen raja, mereka mesti ada aturannya seperti ini. Akhirnya Samuel kembali kepada bangsa Israel, dia ngomong semua aturan-aturannya begini dan ayat 19 bangsa ini bilang gini. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Bagian ini gak sesuai dengan ekspektasi Samuel. Ekspektasi Samuel adalah Tuhan boleh gak pending dulu nih ada raja di Israel, mungkin seperti itu ya. Atau ketika Samuel udah bawa nih, ini udah Tuhan udah jawab, doa Samuel sudah dijawab oleh Tuhan, Tuhan udah bicara Samuel, bilang ke Israel, kalau kalian pengen ada raja ini regulasinya seperti ini. Samuel berharap nanti ini udah suara Tuhan nih, kalau saya ngomong ke bangsa Israel mereka akan berubah, mereka akan minta ampun. Ya, sebagai imam, sebagai nabi Samuel mungkin berpikir begitu ya, dia ngomong lah di hadapan semua jemaat. Bla bla bla, pokoknya kalau kalian ada raja ini gimana? Mau tetap ada raja atau enggak? Mau tetap Tuhan yang jadi pemimpin? Bangsa Israel bilang, enggak, kita tetap pengen ada raja, kita tetap pengen ada raja. Akhirnya Samuel balik lagi ke Tuhan. Tuhan, udah deh, mereka tetap pengen ada raja. Your will be done. Kehendakmu yang terjadi. Poin yang terakhir. Dari the intimacy of asking right. Boleh silakan. Poin yang terakhir dari the intimacy of asking right adalah keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita taat sekalipun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Imam besar loh, hakim, nabi, ketemu Tuhan, rejection. Gak sesuai dengan ekspektasi Samuel. Tapi karena Samuel kenal Tuhannya. Kembali lagi ya ke pasal 3. Samuel tahu siapa yang panggil dia. Samuel taat sekalipun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seberapa banyak kita masuk keluar kamar doa, berdoa, dan yang terjadi gak sesuai dengan yang kita harapkan. The intimacy of asking right akan menuntun kita dalam sebuah ketaatan. Apakah Tuhan jahat? No. Tuhan gak sayang kita? No. Tuhan punya vision yang jauh ke depan buat bangsa Israel. Buat Samuel lebih daripada sekedar sebuah keputusan Tuhan untuk tidak ada raja pada saat itu. Tuhan punya pandangan clear ke depan buat hidup Samuel, buat bangsa Israel, bahwa raja ini akan menghasilkan satu keturunan yang akan menjadi Mesias, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Kalau hari ini waktu kita berdoa dan belum ada jawaban Tuhan, gak sesuai dengan yang kita harapkan. Satu bagian yang saya baca, kalau saudara-saudara tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, tahu kan? Anak sekolah minggu tahu ya cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah 3 orang yang dibuang ke perapian yang menyala-nyala.
Karena mereka gak mau dengar perintah raja waktu itu untuk menyembah raja. Akhirnya ketika mereka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Mereka bertiga nih udah dibawa. Raja bilang gini, kamu gak mau mati, sembah aku. Kamu gak akan saya buang ke dapur api itu. Tapi satu statement kalau saudara baca tentang mereka. Yang saya selalu ingat tentang itu sampai hari ini. Sadrak, Mesak, Abednego bilang gitu. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu, kami tidak akan pernah menyembah Engkau ya Raja. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Dan endingnya gak cuma 3 orang di dapur api, ada 4 orang. Tuhan turun sendiri berperang untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Kalau Tuhan gak menjawab doa kita. Kalau keadaan kita belum membaik hari-hari ini. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita mau menyembah Tuhan? Pertanyaan yang sama yang saya dapat 10 tahun yang lalu waktu saya sakit. Waktu itu ada seorang pendeta ngomong ke saya, kalau semua ini diambil Tuhan dari kamu, your stage, your spotlight, your ministry, do you still love Him or not? Do you still worship Him or not? 2015 saya kehilangan itu semua. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, gak sembuh. Tuhan saya gak mau sakit Tuhan, sakit. Tergeletak 6 bulan, gak bisa ngapa-ngapain. Starting my life from the zero. Do you still love God? Ketika segala sesuatu gak seperti yang kita harapkan. Do you still love God? Do you still worship God? Ketika dia menjawab tidak seperti yang kita pikirkan. The intimacy of asking right. Gak cuma sekedar kita meminta dan Tuhan menjawab. Benar? Kita meminta dan kadang-kadang Tuhan gak jawab. Kita meminta dan kadang-kadang Tuhan bilang pending dulu ya. Kita meminta dan kadang-kadang Tuhan bilang ya udah ayo. Seperti seorang bapak. Mungkin ada saat pastor akan bilang, ya udah Paula jangan dulu beli balon, kita pulang yuk. Main aja di rumah. Yang saya mau bilang ini terakhir. Jawaban Tuhan atas doa kita tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Dia. Dari sisi Tuhan. Dia tetap Bapa buat kita tetap anak buat Dia. So hari ini, let's go deeper in God. Mari kita lebih dalam dengan Tuhan. Udah 6 bulan di tahun 2025 ini. Ada banyak bucket list mungkin kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Ada banyak hal. Tapi kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita akan belajar percaya, melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa Tuhan buat kita. Yang kedua, taat walaupun belum sesuai dengan jawaban kita. Evan, yang terakhir, ini pertanyaan buat saya, pertanyaan buat saudara. Oke. Apakah proses perjalanan kita selama ini membuat kita semakin mengasihi Dia? Ataukah cukup membuat kita menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai suatu rutinitas belaka? Mari kita jawab dalam hati kita. Yang kedua, masihkah keintiman itu terus terbangun setiap hari sehingga pelayanan kita menjadi sebuah tindakan kasih kepada Dia tanpa perlu validasi dari siapapun?
Yang ketiga, apakah keintiman itu yang menggerakkan dan menuntun kita saat meminta sesuatu dengan percaya dan tetap mengasihi Dia sekalipun jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan? The answer in yours. Poinnya adalah Samuel kecil sampai Samuel tua, Tuhan gak pernah berubah. Tuhan yang sama yang ngobrol sama Samuel, Mel, gimana lu hari ini? Suka gitu kan Tuhan kan sama kita. Tuhan kayaknya gak ada duit deh hari ini. Gimana Tuhan? Cara kita melihat Tuhan, cara kita mengalami Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan, dia akan membawa kita semakin intim dengan Dia. So hari ini yang terakhir, teruslah bertumbuh dan bertambah dalam cinta kepada Allah setiap hari melalui pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Dia. Gak ada pilihan lain. Kita mesti bertumbuh, bertambah dalam cinta. Mari tundukkan kepala.